أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعل هذا اليوم سيد الأيام والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين رحمكم الله. Pada momentum kali ini, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak seluruh jemaah, khususnya kepada khatib secara pribadi, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini nanti yang akan menyelamatkan kita kelak di yaumul qiyamah, menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhiratnya. Takwa juga merupakan perintah Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa kepadanya, wala tamutunna, dan janganlah engkau meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Fudala yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
selain kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya kita juga meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, agar kita semuanya nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, Allah tambahkan. Segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah berkahi, dan kita juga dijauhkan dari siksa Allah yang sangat pedih. Sebagaimana Al-Quran, firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara nikmat-nikmat yang besar itu, di antaranya ialah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat umur panjang. Sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bermuassalah, bermuajah, kita bisa melaksanakan salat Jumaah bersama-sama. Dan juga di antara nikmat-nikmat Allah ialah kita sekarang berada di bulan Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna iddatash syuhur, sesungguhnya bulan-bulan indallahi, di sisi Allah, isna asara syahran, di sisi Allah ialah ada 12 bulan. Fi kitabillahi, sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal arda, ketika Ia menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahawa 4 bulan itu adalah 3 bulan berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan juga bulan Muharram. Yang terakhir, yang bulan keempat itu beda sendiri, berada di belakang, diapit oleh bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Ketika kita mengamalkan, melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan di bulan 4 ini, di bulan Hurum ini, Allah lipat gandakan pahalanya. Dan sebaliknya, apabila kita melakukan dosa di bulan 4 ini, maka kita juga akan dilipat gandakan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikan, amal-amal ini disuruh perbanyak. Kebetulan sekarang ada di pertengahan bulan Hurum, yaitu bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya amal itu apa sehingga menyebabkan kita ketika berdosa oleh Allah disiksa di akhirat? Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, Allah ganjar dengan surganya. Kita akan mengutip dalam kitab Iqadul Himam, syarah daripada kitab Al-Hikam karangan Ibnu Ajibah. Beliau mengatakan, amal adalah harkatul qalbi awil jismi, yaitu bergeraknya hati, bergeraknya badan, itu disebut dengan amal. Apabila hati kita, badan kita bergerak mendapatkan pahala, maka itu disebut dengan taat. Apabila hati kita dan badan kita bergerak mendapatkan dosa, maka itu disebut dengan maksiat. Ibnu Ajibah membagi amal itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, amal syariat. Yang kedua, amal tariqat. Yang ketiga adalah amal hakikat. Yang pertama, apa amal syariat itu? Amal syariat adalah liislahil jawarih, yaitu membersihkan badan kita. Bagaimana agar mata kita bagus, bagaimana agar tangan kita bagus, diridhoi oleh Allah, maka syariat yang mengajarkan di sini. Di antaranya syariat memperbagus badan kita dengan 3 tahap. Yang pertama adalah taubat. Apa itu taubat? Taubat secara bahasa adalah kembali.
secara istilahan diringkas oleh orang-orang tasawuf dikatakan membersihkan dosa-dosa, membersihkan kotoran-kotoran dalam diri kita, maka itu disebut dengan taubat. Disebutkan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bertaubat. Kenapa? Karena kullu bani adaman khatta'un, setiap keturunan Bani Adam itu pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira bertaubat ini hanya untuk orang yang melakukan dosa-dosa saja. Tidak. Orang bertaubat bisa saja kepada orang yang sudah beriman kepada Allah. Cuma caranya saja yang berbeda. Ada yang bertaubat dari dosa besar-besarnya, ada yang bertaubat dari kesyirikannya, ada yang bertaubat dari dosa kecilnya, dan ada yang bertaubat dari makruhnya, dan ada yang bertaubat dari khilafatul aula. Hanya saja kita mau bertobat dari segi mana? Itu sekarang. Setelah kita bertaubat, kita lanjutkan ke fase kedua untuk memperbagus badan kita, yaitu yang disebut dengan takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melakukan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salat Jumaah, salat fardu, itu adalah perintah. Kita menjauhi zina, menjauhi judi, menjauhi khamr, itu adalah larangan Allah. Ketika kita lakukan itu semua, berarti kita termasuk orang yang bertakwa. Yang ketiga, untuk memperbersihkan badan kita, untuk memperbagus badan kita, yaitu istiqamah. Bagaimana agar kita selalu taubat, bagaimana agar selalu kita takwa, maka kerjaan istiqamah. Lakukan kebaikan itu secara rutin. Kalau kita gambarkan, kalau badan kita kotor, maka kita harus mandi. Ketika kita mandi, ketika badan kita bersih, maka kita harus pakaikan baju. Mandi adalah taubat. Memakaikan baju agar badan kita kelihatan bagus, itu namanya takwa. Agar selalu bagus dan kelihatan bagus terus badan kita, maka lakukanlah itu terus menerus. Itulah yang dinamakan istiqamah. Yang kedua, amal yang kedua adalah amal thariqat. Apa itu amal thariqat? Amal thariqat adalah liislahil qulub, yaitu membersihkan hati kita. Bagaimana agar hati kita bersih? Ibnu Ajibah membaginya dengan 3 tahap. Yang pertama adalah dengan ikhlas. Ketika kita berangkat Jumat ke sini, kita melakukan perjalanan ke Masjid Al-Fudala ini dengan tidak ada pamrih selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada embel-embel mau dipuji, semua untuk Allah. Itu namanya ikhlas. Yang kedua, setelah ikhlas, kita akan masuk ke fase yang kedua yang dinamakan syidik. Syidik itu apa yang kita ucapkan, apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, itu sama. Itu namanya syidik, jujur. Ketika kita salat mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Tapi ketika ucapan itu diucapkan, tapi ternyata kepala kita masih ingat, pikiran kita masih ingat yang di rumah. Tadi saya makan tidak selesai, kemarin saya lupa pergi ke sana. Itu namanya tidak syidik. Syidik itu apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang ada di dalam hati, itu sama. Ketika kita sudah ikhlas, sudah syidik, maka Allah akan memberikan tempat yang ketiga yang disebut dengan tumakninah. Tumakninah adalah tentram. Bukankah disebutkan di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub? Bukankah hanya dengan mengingat Allah hati kita akan tentram? Dengan ikhlas kita akan ingat Allah, dengan syidik kita akan ingat Allah. Pada akhirnya Allah akan memberikan ketentraman dalam hati kita. Yang ketiga adalah amal hakikat. Amal hakikat adalah liislahil arwah, yaitu memperbagus ruh kita. Di dalam diri kita
Kita menyebut ada jasmani, ada ruhani. Kita menyebut di dalam badan kita ini disebut dengan badan, disebut dengan jiwa. Yang ketiga, hakikat ini adalah memperbagus jiwa atau rohani kita. Kebanyakan manusia selalu memperbagus badannya dengan membeli baju baru, dengan memakai motor baru, dengan membeli mobil baru. Tapi dia lupa memperbagus jiwa dan roh kita yang kelak akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya agar memperbagus roh kita? Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisannya Ibnu Ajibah memberikan cara dengan 3 tahap. Yang pertama adalah muraqabah. Ketika kita berada di mana saja, kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Berada di kantor merasa diawasi oleh Allah. Berada di masjid selalu merasa diawasi oleh Allah. Dimanapun kita berada, kita selalu merasa ada Allah yang selalu mengawasi kita. Setelah kita merasa muraqabah, merasa diawasi, kita akan kembali ke fase yang kedua, yaitu yang disebut dengan musyahadah. Apa itu musyahadah? Kita merasa melihat Allah di setiap kita ibadah. Kita selalu melihat Allah ketika kita berada di kantor. Kita selalu melihat Allah, kekuasaan Allah di depan kita, di pinggir kita, di belakang kita. Selalu merasa ada Allah yang selalu kita lihat, kekuasaannya yang ada di mata kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta budallaha ka'annaka tarah. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Wa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita semua. Ini disebut dengan muraqabah dan musyahadah. Ketika kita selalu merasa diawasi, selalu merasa dilihat, selalu bisa merasa ada Allah di depan kita, maka kita akan mendapatkan peringkat yang ketiga yang disebut dengan ma'rifatullah. Makanya jangan heran kalau orang-orang alim, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, dia tahu kejadian sesuatu yang belum pernah terjadi di kota sana, di desa sana, di pulau sana. Kenapa? Karena orang yang sudah makrifat kepada Allah, dia berikan rahasia langit, dia berikan kunci-kunci langit oleh Allah, karena dia selalu ada di dalam hatinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita di bulan Dzulhijjah ini Allah berikan kekuatan, kita bisa mengamalkan syariat, bisa mengamalkan tariqat, dan bisa memperbagus jiwa kita, roh kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الناس اتقوا الله وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والولاء
والوباء والطاعون وقرانا خاصة لبلدنا إندونيسيا وعموما لسائر البلاد المؤمنين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا، خاصة لجماعة مسجد الفضلاء يا الله. اللهم يسر لنا ولا تعسر في أمورنا يا الله. اللهم اجعل أولادنا من الصالحين والصالحات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.